Hai teman-teman YouTube, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita langsung aja karena aku buru-buru. Aku nggak ngerti kenapa aku buat video ini ya teman-teman. Tapi yang jelas aku pengen banget sebenarnya aktif di YouTube, tapi kayak kebentrok lalili ya kan. Alhasil nggak pernah konsisten. By the way, ini sambil aku siap-siap, aku mau ke Havana. Aku mau treatment dulu guys. Treatment pijit maksudnya. Badan aku kayak merasa ngamuk gitu, badan itu semua pegel, kaki sakit. Nanti aku bakal ceritain ya detailnya. Yang jelas sekarang aku mau siap-siap dulu. Nah, aku janji udah buat appointment jam 12. Ini jam di sini tadi aku lihat jam 11.40 ya. By the way, aku juga pas banget habis ulang tahun kemarin tanggal 3, jadi sekarang tanggal 5. Aku lagi ambil promoan ulang tahun aku. Ini aku cuman bersihin muka terus pakai sunscreen, udah gitu aja sama bedak. Soalnya nanti bakal diumek-umek juga kan sama terapisnya. Jadi yang jelas apa sih? Pakai sunscreen. By the way, aku pakai sunscreennya L'Oreal. Ini udah berapa tahun ya aku pakai? Udah lebih dari 3 tahun. Aku pakai sunscreen L'Oreal dan nanti lah kita ngomong lagi ya teman-teman. Banyakan ngomong ini teh. Terus aku mau pakai bedak. Ini aku pakai bedaknya Mars nih. Aku kalau daily pakai bedak-bedak biasa teman-teman karena kulit aku super sensitif parah. Pakai foundation aja aku udah jarang banget by the way. Pakai alis nggak ya? Kayak nggak perlu nggak sih? Kayaknya udah gini aja sih aku sama pakai lipstick kali ya. Ini ada lipstick yang ini memang lagi aku sering pakai by the way. Oke, ini dia lipsticknya. Aku cari di dalam tas nggak nemu. Ada ternyata. Ini punya L'Oreal juga by the way. Ya kita kan sangat rajin banget dikirimin produk sama L'Oreal. Dan lipstick ini namanya L'Oreal Color Rich. Dan ini aku cari di sosmed di Shopee kayak gitu-gitu nggak ada. Tau nggak apa bagusnya? Dia meskipun stick kayak gini itu awet banget. Dia nggak matte. Dia nggak matte. Ini lipstick biasa tapi dia bisa stain lama banget. Ini maaf ya kalau mataku gini-gini karena kameranya di sini, aku pakai HP. Udah ini kayak gini aja sih teman-teman. Ini juga aku pakai baju biasa sih. Yang penting gampang dibukanya guys. Ini kok putih-putih gini ya guys. Duh, aku harus pesen Gojek dulu lagi. What the fuck? Karena mobil aku lagi nggak ada. Mobil aku lagi di Malang, di bawah Yoka. Emang sengaja sih aku suruh bawa. Soalnya di depan hunian aku itu depan gangnya sana itu ada pembangunan gorong-gorong gitu, jadi kayak susah. Udah deh, aku siap-siap dulu, aku mau pesen Gojek, nanti aku kabarin lagi setelah di Gojek. Kayaknya yang Jasmine deh mak. Yang mau pendek aja deh. Kejutnya mau yang medium atau yang straight? Yang medium aja. Medium aja. Ini mau plan promo birthday ya kakaknya? Boleh dibantu pakai tangsinya kakaknya untuk plan promo birthday-nya. Terima selamat ulang tahun. Iya, terima kasih. Bantu untuk kakak dulu ya. Jadi dan itu saya bagi dulu 117.500 ya. Ini semalam ini kak ya, bisa diminum dulu sama minum terapis ya kak ya. Iya, sama-sama. Iya. Oh. Ada yang mau difokuskan untuk tradisional? Aku kemarin itu kaki rada, yang sebelah sini rada apa namanya? Sakit. Strategi ini mau mandi atau di WhatsApp nanti? WhatsApp aja. Sebenarnya kak untuk ngasih rating ke tadi mau dikasih nilai berapa dari angka 1 sampai 5? 1 sampai 5. Yang paling bagus 5. Yang paling bagus. Tentang komentar lain. Gak ada yang enak banget sih tadi.
Istirahat ya. Selamat sore. Hai teman-teman, finally nyampe rumah juga ya. Nih, actually sekarang aku lagi janjian sama security buat benerin gas aku. Soalnya dari kemarin gas aku itu bau terus dan dalam kurun waktu 2 minggu aku udah ganti 2 tabung. Gila gak tuh? Nih, hari ini aku beli bagorang di Royal karena aku kayak pengen banget bagorang. Bagorang itu kayak apa ya bagorang tuh ya? Kayak somai dicampur sama aci yang digoreng gitu. Ini enak banget. Sama ini pok-pok. Wajib bumbunya itu black pepper, garlic, dan spicy chicken. Ini wajib. Yang mengecewakan adalah Gokoko ini. Ini adalah minuman favorit aku. Tapi dalamnya rasanya kayak kelapa basi hari ini. Aku gak ngerti kenapa. Aku kecewa banget sih. Kayak kurang seger. Ntar ya aku dulu kayaknya ada orang. Oke, sambil cerita ya teman-teman. Jadi kan hari ini aku kan pijat kan di Havana. Sumpah pijatan mbaknya today the best banget. Dan aku kayaknya kalau pijat itu lagi mau coba minta sama Mbak Anissa. Itu namanya Mbak Anissa di Havana Jemur Sari. Pijatannya the best banget. Jadi aku tuh punya masalah kemarin sama kaki aku. Tiba-tiba dia tuh kayak uratnya tuh kayak apa ya, kayak ngerempel gitu loh, terus bengkak dan itu sakit banget. Aku pijet, aku pegang gini aja sakit banget gitu loh. Dan sempet sama mamaku dipijat, lumayan better, tapi aku ngerasa masih kurang. Di situ mbaknya ngerti banget. Udah enak kan ya mbak, kata dia. Udah mbak gitu kan, lumayan enak banget ini mbak, enak banget pijatannya, aku gitu kan. Aku ngerasa kayak lebih enteng badannya dan seger aku gitu kan. Kenapa sih mbak? Aku tanya gitu kan. Iya jadi kecapean aja sih kak ini, katanya gitu kan. Aku tuh orangnya kalau kurang ada yang lurus atau kurang masih ada yang gerinjel, aku bakal terusin dan harus lurus gitu kan. Pantesan mbaknya ini kok durasinya kayak lama banget. Meskipun memang aku pilih 2 jam, tapi kayak aku ngerasa lama banget ini gitu. Apa karena enak banget kali ya pijitan mbaknya? Aku tanya, ada apa gitu kan? Iya, kalau masalah pinggang juga ke belakang, tulang ekor, itu ada hubungannya sama kaki, jadi kayak nyalur gitu. Dan mbaknya bilang kalau otot aku tuh kayak tegang dan keras, seperti itu. Terus juga tadi aku coba lurusin, aku coba benerin gitu. Dan beneran teman-teman, sumpah enak banget. Mbak Anissa enak banget mbak, top banget mbak. Jemur Sari ya. BTW, aku sampai lupa kita makan si bagorang ini. Kecapnya kebanyakan gak sih mbaknya, anjir? Lain kali aku gak mau pakai kecap deh, bagorang. Kecapnya kebanyakan. Bagorang ini ada isi somainya. Apa aku gak mau beli somainya? Aku pengen bagorangnya sama tahu. Dan kubis rebus. Kesel banget deh, banyak banget kecapnya mbaknya. Maksudnya apa ya mbak? Kecapnya banyak banget. Ya. Tadi barusan itu ada, ya itu tadi aku bilang security yang jualan galon sama gas di bawah. Karena aku ngambil gas kan di dia. Nah terus tiba-tiba gasnya tuh kayak, karetnya tuh kayak longgar gitu loh. Dan yang tadi aku ceritain, terus dia datang ke sini make sure supaya nggak bau gas lagi gitu. Terus tadi ya udahlah kayak gitu. Riwo. Sebenarnya banyak yang pengen aku beli di Osam itu, tapi kayak bulan ini aku masih banyak pengeluaran. Aku ada nikahan adik aku, jadi kayak udah deh di hold dulu aja deh. Pengen beli pensil-pensilan gitu, not pensil sama jurnal. Jurnal aku tuh yang sekarang tuh dapat dikasih, sebenarnya lucu sih ya.
dalamnya bisa diganti bukunya, jadi ada covernya. Terus nah ini aku ngejurnal. Kalau yang ini tuh dream board aku. Ini foto-foto yang aku inginkan, barang yang aku inginkan di tahun 2025. Dan foto-foto ini sudah mewakili gitu loh, maksudnya aku sudah dapatkan dan aku tempel di sini. Sebenarnya masih banyak foto-fotonya ya teman-teman, tapi kayak aku belum sempet cetak mungkin ini kayak journaling. Aduh kayak gitu sih, ini lebih ke kayak literally journaling yang bukan gambar-gambar aja gitu. Anak zaman sekarang kan kayak nggambar, kaligrafi kayak gitu-gitu kan. Kalau ke aku enggak, ya udah aku tulis aja sesuatu yang memang hari ini apa aja nih yang aku lakukan. Seperti itu. Terus ngumpulin foto-foto bulan ini aku ngapain aja. Karena kita punya sosial media, kita punya yang namanya story. Di situ kan pasti ada ya kenangannya, tapi kenangan itu akan bisa hilang gitu loh. Tapi kalau di buku, kenangan itu akan abadi. Hilang kalau bukunya hilang aja. Terus kita mau ngobrol apa lagi nih teman-teman? Jujur, aku capek banget nge-vlog. Aku pengen banget nge-vlog estetik, tapi kayak peminatnya dikit. Susah banget tembusnya. Dan aku doyan banget ngomong di kamera, tapi nggak doyan ngobrol di depan orang. Sama orang aku males banget. Udahlah, aku akan menunjukkan sisiku. Aku yang seperti ini, yang suka ngobrol depan kamera. Dan suka makan tentunya. Gimana kalau kita ngomongin isu belakangan ini? Setuju nggak Anda? Setuju dong. Jujur, banyak banget orang-orang, aku rasa mereka nggak paham betul apa yang sedang terjadi. Dan gampang banget percaya sama yang namanya influencer. I'm not gonna mention it. Siapa influencer itu, tapi yang jelas bagiku, aku amat sangat mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman di sana. Soal DPR nih kan kemarin. Tapi aku tidak pernah mendukung kalau ada orang yang posting tentang ujaran-ujaran kebencian kepada pemerintah. Siapapun itu presidennya, aku nggak pernah menjatuhkan pemerintah. Because ya itu udah qadar Allah, dia jadi presiden. Instead memang kita yang milih gitu kan. Tapi kalau Allah tidak mengkodarkan dia menjadi presiden, tidak akan menjadi presiden kan. Anies banyak yang banget yang nggak suka waktu itu, ya banyak yang suka juga. Tapi saat Anies jadi pemimpin di Jakarta, ya udah fine fine aja kan, kita semua kayak ya udah kenapa, why not gitu kan. Jadi kayak udah. Dan sekarang Prabowo, orang masih bawa-bawa kubu-kubu 02 lah, kubu 58% lah, kayak apa sih orang-orang ini. Terus yang di demo DPR, yang disalahin Prabowo. Aku ngomong kayak gini karena Prabowo pemimpin kita ya, pemerintah kita. Aku anti banget menjelekkan siapapun pemerintah kita. Pemerintah daerah kayak pemerintah negara Indonesia kayak Pak RT sekalipun. Nah, kita semua nggak berani gitu ngejelekin orang random. Tapi kenapa di sosial media orang gampang banget menjelekkan orang lain? Kalau kalian demo di DPR, misalnya DPR, aku juga nggak melek politik sih, aku nggak pinter dan paham banget politik, tapi aku tahu kalau presiden itu adalah lembaga eksekutif, DPR, legislatif, di mana yang bisa melengsarkan presiden dan ngatur-ngatur presiden itu sebenarnya ya DPR. Memang ada beberapa kebijakan-kebijakannya, tapi tidak segampang itu dan pasti itu harus lewat DPR. Dan sumpah banyak banget kemarin misleadingnya, dari warna hijau, pink lah, yang apalah, you know, dari zamannya warna biru-biru, peringatan itu, aku nggak ikutan. Karena apa? Karena ngarahnya ke menjelekkan pemerintah. Even yang hijau-hijau, aku nggak ikutan. Tapi untuk tuntutannya, aku dukung terus. Udahlah, kita yang tenang-tenang aja, yang pasti-pasti aja, kita kawal terus hukum-hukum yang memang harus ditindak, kayak polisi nabrak ojol, itu memang harus kita kawal. Terus kayak tuntutan-tuntutan itu juga harus kita kawal. Pengesahan UUD perampasan aset juga harus kita kawal. Semuanya tuntutan-tuntutan itu kita kawal gitu, dan hukum-hukumnya. Dan stop membenci pemerintah. Dari pemerintahan dahulu, menurut aku, Prabowo ini paling banyak nangkepin koruptornya. Dia paling berani menurut aku. Aku bukan buzzer ya guys, sumpah demi Allah. Aku sempat dibilang tone deaf karena aku gak posting apa-apa. Padahal aku posting, hanya postinganku tuh terfokuskan terhadap tujuan kita demo kemarin. Aku gak mau digiring kemana-mana. Ojol ditabrak, oke, kita kawal sampai dapat keadilan. Tapi poinnya bukan itu kan, poinnya tuntutan itu kan. Pesan aku sih buat teman-teman,
dan subscriber aku, be wise, jangan gampang tersulut. Calm down dulu, kita harus tunggu dulu sampai siapa yang bicara. Pak Mahfud MD tuh yang sudah mewakilkan aku sih. Di gelombang gempuran poster hijau pink itu, aku bingung mencari panutan atau orang yang sepemikiran sama aku. Dan muncullah Pak Mahfud. Berarti dari pemerintah sampai bawah, sampai rakyat, dia ada di tengah-tengah. Enggak judging, paham nggak? Itu udah diwakilkan. Tinggal kitanya aja yang waras atau enggak. Bercanda-bercanda. Pokoknya ingat aja satu, tidak ada pemerintah yang mau membuat rakyatnya susah. Karena aku lihat presiden kita tuh dari dulu memang udah benar. Cuman kadang ada aja yang salah, bawahannya. Ada aja. Menterinya kah? DPR lah, rata-rata yang naik presiden itu ada orang-orang yang tulus. Aku dulu bukan pendukungnya Prabowo ya. Rata-rata yang aku coblos itu jadi presiden semua. SBY, pemilihan kedua, itu pertama kali aku nyoblos. Periode 2 dia. Terus Jokowi, periode 1, periode 2. Aku coblos dia. Sampai sekali aku nggak terlalu srek sama Prabowo. Sampai tidak ada lagi yang bagus gitu calon kandidatnya kemarin. Aku pilih Prabowo. Sempet aku nggak srek sama Gibran. Kayak, kok Gibran maju sih anjir, dia terlalu muda gitu kan. Dan itu aku nggak langsung keluar-keluar di Instagram. Nggak langsung posting-posting kejelekan tentang Gibran atau apapun. Aku nggak suka dia jadi wakil waktu itu. Karena menurut aku ya kurang mateng aja sih pengalaman dia. Ya memang dia wali kota, cuman kayak menurut aku kurang mateng aja. Tapi akhirnya aku tanya sama papa, terus tanya sama cowok aku. Bukan tanya sih, lebih tepatnya ngobrol. Kenapa sih Prabowo kok meminang Gibran? Kenapa? Cari tahu sendirilah. Pokoknya jangan ujaran kebencian aja gitu yang dicari. Niatnya mereka kenapa meminang Gibran, kenapa harus Gibran. Aku nggak srek jujur. Tapi aku seretnya sama Prabowo, ya udahlah, yang penting Prabowo yang jadi presidennya waktu itu. Aku nggak mau Prabowo lengser, nanti si Gibran naik jadi ke presiden. Nggak mungkin Prabowo lengser juga, ngapain. Intinya kayak gitu ya teman-teman, soal politik. Maybe next time kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi ngobrol santai kayak gini ya. Nggak usah terlalu menggebu-gebu soal politik gitu. Yang penting kita kawal terus, yang baik ya baik, kita dukung presiden kita memberantas koruptor-koruptor ini. Seperti komenannya admin Gerindra gitu kan, kalau kita nyapu atau bersih-bersih debunya pasti akan kemana-mana. Nah jadi ya wajar aja kalau kondisi kita carut-marut kayak gini menurut aku, karena presiden kita lagi bersih-bersih. Kita harus dukung seperti itu. Sekali lagi aku bukan buzzer, sumpah demi Allah bukan buzzer. Aku pure ingin mengutarakan unek-unekku aja sebagai rakyat biasa. Nah ini udah mau maghrib, langkah baiknya kita sholat ya teman-teman, siap-siap. Nanti kita lanjut lagi ya vlognya. Semoga aku konsisten. Intinya temenin aku kayak gitu teman-teman, komen-komen kayak like kayak yang membuat aku semangat konten tuh adalah kalian gitu kan. Udah deh teman-teman gitu kan, segini dulu aja video aku kali ini. I hope you guys like it and enjoy it. Don't forget to subscribe my channel, and if you like this video, please give my video a big thumbs up and share this video to all of your social media, and also comment down below what's your favorite part on my video. See you in my video. Bye bye.